Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap kuat, tetap sehat, tetap bersyukur, tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada panggilannya. Kita kembali membaca hari ini saat teduh kita dari Kitab Bilangan pasal 26 ayat yang ke-52 sampai pasal ke-28 ayat yang ke-14. Lalu kita baca juga dari kitab Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 22, Mazmur pasal 61 ayat 2 sampai 9, dan Amsal Sulaiman sebagai hikmat kita setiap hari. Kita baca dari Amsal 11 ayat 16 sampai yang ke-17. Hari ini kita akan kembali belajar ketika hal-hal yang tidak biasa itu terjadi. Apa yang harusnya kita lakukan, dan kita perlu mengerti apa yang kita butuhkan di tengah situasi seperti itu. Kalau kita kembali belajar dari Injil Lukas kemarin pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11, kisah bagaimana Petrus ketika Yesus datang, mereka sedang membersihkan jala-jala mereka karena sudah semalam-malaman mereka tidak mendapati satu ekor pun tidak dapat, dan itu mereka lakukan semalam-malaman. Mereka tidak dapat apa-apa. Ini sesuatu yang tidak biasa karena Petrus adalah seorang nelayan kawakan, seorang penjala ikan yang sudah lama berkecimpung karena bapaknya dari kecil memperhatikan keluarganya adalah keluarga nelayan. Semua yang terbaik, perahu yang terbaik, tempat, situasi, waktu, dia sudah tahu persis di mana untuk menghasilkan ikan-ikan. Dan itu adalah nafkahnya. Tentu dia harus bekerja sepenuh hati, sepenuh pikiran, karena dari situ hidupnya. Tapi kita melihat orang hebat seperti Petrus dan kawan-kawan ternyata gagal. Dan ketika dalam perjalanan hidup saudara yang terbaik, yang terhebat, yang sudah luar biasa, bahkan Petrus menjawab, "Guru, kami sudah bekerja keras panjang malam dan tidak mendapat apa-apa." Bayangin, sudah kerja keras, tapi hasilnya tetap nol. Jadi kita melihat ketika yang terbaik dari kita nggak cukup. Kisah ini adalah kisah di mana situasi kegagalan total. Dan tentu Yesus membuat mujizat bukan tanpa tujuan. Dia selalu memakai mujizat dengan sebuah tujuan. Dan kita melihat bahwa ketika yang terbaik, ketika yang sudah dilakukan terhebat tidak dapat apa-apa, dalam kondisi nol. Disinilah saudara harus mengerti bahwa bukan berarti Tuhan tidak ingin kita sukses. Bukan berarti Tuhan senang kita gagal. Tetapi lewat situasi yang tidak biasa itu, Tuhan ingin mengajari murid-muridnya. Tuhan ingin menangkap Petrus. Tuhan ingin menyentuh dan mengubah pandangannya. Dan ketika hari-hari ini mungkin Bapak Ibu sedang dalam keadaan gagal, saya beritahu bahwa bukan kehendak Tuhan. Tuhan bukan senang saudara hidupnya hancur dan berantakan. Masalah-masalah kita tidak teratasi. Tapi Tuhan ingin lewat situasi yang tidak biasa itu kita belajar sesuatu. Jadi dalam ayat 3 kita lihat bahwa Yesus berada dalam perahu bersama murid. Dan ini yang saudara harus perhatikan. Kehadiran Yesuslah yang membuat. Jadi prinsip pertama kalau sudah ingin berhasil di tengah situasi yang tidak biasa itu, menang, bangkit atas kegagalan itu, saudara, yang pertama kita lihat bahwa Yesus hadir naik ke dalam perahu Petrus. Dan ini yang membuat perbedaan besar. Ayat itu berkata, ketika mereka semalam-malaman gagal, mereka bekerja sendirian, Allah tidak ada bersama mereka. Prinsip pertama untuk hidup berhasil adalah kita perlu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain bahwa Yesuslah yang berada dalam perahu itu yang membuat sukses, awal sukses dari situasi yang minus berubah menjadi situasi yang luar biasa. Bahkan perahu itu sampai mau tenggelam. Jadi tidak ada yang bisa membuat hidup kita berhasil selain apakah saudara menghadirkan, mengalami Kristus atau tidak. Jadi bagi Petrus perahu adalah penghidupannya. Kalau saudara seorang nelayan, perahu adalah bisnis kita. Dan yang penting Petrus telah membuat peraturan tersedia untuk dipakai Yesus. Ya, jadi dia memberi ruang, memberi tempat untuk Yesus. Karena itu beri ruang, beri tempat dalam hidup pribadimu, keluarga, usaha, bisnis saudara. Untuk apa? Kristus telah memakai bisnis Petrus sebagai tempat dia melayani. Kalau saudara ingin melihat hal-hal mujizat, situasi yang tidak biasa itu berubah dari gagal menjadi berhasil. Apakah saudara memiliki akses untuk Tuhan dalam pekerjaan saudara? Apakah dalam bisnis saudara, saudara bersedia untuk dipakai bisnis saudara setiap waktu oleh Tuhan?
Apakah Tuhan dapat melayani orang lain lewat bisnis kita? Jadi terlalu sering kita memisahkan antara hal yang duniawi dan yang rohani. Kita tidak memiliki kehidupan Kristen yang tersekat, dikotomi. Jangan dipisah-pisahkan. Biarkan Tuhan mengalir dimanapun saudara berada. Bahkan di usaha dan pekerjaan saudara. Karena kehadiran Tuhanlah yang akan memberkati bisnis dan pekerjaan kita. Dan saya mau beritahu bahwa Allah memberkati segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Karena itu ketika kepandaian kita, kehebatan tidak cukup, keprofesionalan kita tidak mampu menghasilkan apapun, ingatlah bahwa saudara perlu mengizinkan Tuhan, membiarkan Tuhan masuk dalam bisnis saudara dan memakai bisnis saudara untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Karena itu ini prinsip yang penting sekali. Jadi jangan biarkan terhalangi Tuhan. Karena ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala-galanya akan ditambahkan kepada kita. Dalam prinsip yang kedua adalah, di situ dikatakan dalam Lukas 5 ayat 4. Kali kedua para murid menangkap ikan. Mereka melakukannya berdasarkan perintah Kristus dan mengikuti petunjuknya dengan patuh. Jadi dia berkata, karena Tuhan. Jadi dia bertindak, kalau tadi bertindak sendirian, bertindak tanpa melibatkan Tuhan, kehadiran Tuhan. Kita melihat karena Engkau yang memerintahkan. Aku melakukannya juga Tuhan. Walaupun itu di luar akal, di luar kebiasaan. Saudara, kita melihat bagaimana ketika Petrus melakukan itu, 2 perahu penuh hampir tenggelam. Hasilnya itu luar biasa sekali. Jadi pertanyaannya, apakah saudara sedang hidup bersama Kristus, bersama Tuhan, mengizinkan Dia? Jadi kita melihat kalau Tuhan memimpin, Tuhan mendukung usaha pekerjaan kita, kegagalan itu berubah menjadi keberhasilan. Kalau Tuhan yang menopang kita, saudara, saya mau beritahu, saudara akan tercengang-cengang. Saudara akan melihat betapa dahsyatnya. Ya, sampai-sampai kita sama-sama tahu bahwa Petrus sampai tersungkur melihat hal itu. Jadi dia bergerak berdasarkan ketaatan. Jadi kita perlu melibatkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak biasa ini, untuk menghadirkan Tuhan dan bergerak berdasarkan Tuhan yang memerintah. Dan hasilnya adalah amazing, luar biasa sekali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Kau memberkati semua anak-anak-Mu supaya kami bertindak ketika situasi, kondisi di luar kebiasaan. Ketika kepintaran, kehebatan kami tidak cukup, ternyata kehadiran-Mu dan dukungan-Mu lah yang kami butuhkan, Tuhan. Karena itu ampuni kesombongan kami, ampuni kalau kami berjalan sendiri. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sia semuanya. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.